Desa Songa, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, dikenal sebagai daerah yang kaya dengan kesenian tradisional dan budaya adat. Di Desa Songa juga terdapat masjid kuno yang berdiri kokoh sejak tahun 1309 hingga kini dengan konstruksi bangunan yang asli. Masyarakat Desa Songa masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal para leluhur. Salah satu ritual budaya tahunan yang masih lestari dan selalu konsisten dilaksanakan oleh masyarakat Desa Songa adalah tradisi maulid adat dan pembuatan minyak songa. Tradisi pembuatan minyak songa ini hanya dapat dilakukan pada tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada pagi harinya, masyarakat Desa Songa berkumpul, saling bantu-membantu, dan bergotong royong dalam mempersiapkan proses pembuatan minyak songa. Minyak songa ini merupakan sebuah obat-obatan tradisional khas Desa Songa. Karena obat ini hanya ada dan hanya dibuat oleh masyarakat Desa Songa sejak zaman nenek moyang sampai sekarang. Bahan dasar pembuatan minyak songa adalah kelapa, jahe, kunyit, ketumbar, dan beberapa bahan lain yang dirahasiakan. Metik buah kelapa ya diiringi oleh 8 orang, tapi yang satu yang naik pohon kan, yang manjat. Nah, kelapa hijau ya, yang satu itu tidak boleh turun ke tanah, tidak boleh jatuh. Sampai di sini dikupas pun, dikuliti harus tidak sentuh tanah. Jadi pakai ini landasan. Nah, setelah itu langsung diparut, jatuhnya dijadikan santan. Kemudian nanti pas penuangan santan ke wajan itu yang harus jadi depan. Itu saja sih. Prosesnya pun cukup unik dan syarat akan ritual. Dalam meramu bahan-bahannya, tidak sembarang orang bisa melakukannya. Harus dilakukan oleh orang yang sudah bersuci atau yang tidak dengan hadas kecil maupun hadas besar. Dalam proses pembuatannya, santan kelapa dipanaskan hingga mendidih, kemudian sampat, saripati dipisahkan dengan ampasnya. Lalu dicampurkan dengan bahan-bahan herbal. Di tengah campuran bahan tadi, dalam keadaan mendidih, harus dibarengi dengan doa khusus yang turun-temurun dari penoak atau sesepuh yang memimpin tradisi bejari minyak songa tersebut. Sang penoak itu tidak boleh putus wudunya. Hal itu diyakini agar apa yang diniatkan dalam proses bejari minyak songa itu mudah diijabah Tuhan. Minyak songa sendiri diyakini khasiat yang ampuh dalam mengobati luka sabetan senjata tajam atau luka robek akibat kecelakaan. Dan minyak songa ini tidak diperjualbelikan. Pada malam harinya, semua masyarakat Desa Songa berkumpul di Masjid Kuno Al-Falah Songa untuk membaca Al-Barzanji dalam rangka memperingati Maulid Adat. Sampai pada malam puncak akhir, semua masyarakat Desa Songa, mulai dari tokoh agama, budayawan, berkumpul di masjid untuk memperbaharui jiwa spiritualnya dengan membawa benda-benda yang dianggap keramat seperti kris, bejana, dan lainnya untuk diwukuf. Pada malam hari ini kita bisa melaksanakan salah satu peninggalan ritual, yaitu mulut adat yang dirangkaikan dengan bejari minyak bahasa Songa atau bejelang ini biasa dari yang lain. Selawat serta salam tidak lupa kita haturkan junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Berkat kelahiran beliau, saya kira ritual ini ada. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan para hadirin yang menghadiri acara kita ini. Pertama, tentu saja ucapan terima kasih banyak. Saya perkenalkan, ini ada
Sekretaris Badan Promosi Pariwisata Daerah yang sempat hadir ini, yang gondrong ini orang pariwisata yang juga ada juga teman ini anggota Badan Promosi Pariwisata Pak Idham, Pak Yogi sebagai sekretaris, juga ada keluarga kami yang dari SMA ya, kemarin sudah datang minta untuk kebetulan saja karena tepat sekali mereka datang untuk bertanya tentang ini, dan waktu untuk melaksanakannya juga dekat sehingga pelaksanaan. Pertama-tama kita adat. Selanjutnya selawat salam kita tidak lupa layakkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyampaikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Para hadirin yang kami hormati, mungkin dan inilah yang kita jumpai. Sebenarnya acaranya mulai dari yang dikatakan besar. Lalu kenapa hanya 5 wadah? Malah kedat kita dan berapapun yang hadir dengan catatan ini yang tidak boleh. Nah ya niki sampai kalau cewek dan juga dengan tanggo tadi bila dia anu dan di bawah bis ya kita bawa pulang, kita bungkus itu sebagai tanda bahwa kita sudah tidak keluyuran, kita datang dari acara. Itu yang perlu kami sampaikan. Kemudian kenapa 5 ini berangkat dari 1, 3, 5, 7, 9. Yang paling besar 9, 7, 5, 3, 1. Harus ganjil. Kenapa begitu? Karena ini suatu rasa tasakur sehingga mengingat peristiwa-peristiwa ganjil, karena Allah sangat menyukai yang ganjil, sehingga orang tua dulu membuat dan ganjil sampai sini. Selanjutnya orang tua dulu disertai dengan minyak songa ini. Kemudian inilah pertanda menunjukkan bahwa minyak songa yang baru saja dibuat sah untuk dipakai. Ini menurut sejarahnya, tapi kalau yang lain-lain mungkin ada banyak yang tidak percaya tentang hal ini. Tapi inilah yang kami dapat cerita yang bisa kami pertanggungjawabkan dari leluhur kami, bahwa sebelum diacarakan di masjid, minyak songa itu belum namanya minyak songa. Ini katanya dulu. Tapi sekarang karena zaman sudah berubah sehingga semua orang bisa membuat minyak seperti ini. Tapi alhamdulillah kita di sini bukan keadaan ulama, kita saja yang meresmikan penggunaannya. Itu Bapak hadirin yang kami hormati. Kemudian disertai juga nanti karena ini sebelum diukuk, nah itu tidak boleh dipakai. Tapi begitu juga dengan senjata-senjata ini. Kenapa begini? Karena dulu sempat sebelum Rasulullah dilahirkan, sempat semua
masalah malik itu terhapus. Tidak orang malik lengat lain sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Nah, setelah lahirnya Nabi Muhammad, maka semua yang dulu berguna kembali seperti manfaatnya semula. Ini makanya orang tua dulu mengajak kita membuat hal-hal ini. Mudah-mudahan tidak terlalu banyak kami sampaikan, kita saja. Kita mulai dengan acara kita zikir dulu, kemudian setelah zikir kita berdoa masing-masing dengan membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sambil acara hukumnya berjalan. Doa-doa yang lain tunggu penyanyian yang hadirin membaca. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Pada proses wukuf, benda yang dianggap keramat dibacakan doa yang bertujuan untuk mensucikan benda tersebut. Keanekaragaman pengobatan tradisional di setiap daerah memperkaya khasanah budaya yang ada di Provinsi NTB. Oleh karena itu, mari kita lestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang ada di daerah kita melalui generasi muda.